Budget yang untuk hasil kayak gini berapa, Mas? Kurang lebih estimasi kalau misalkan untuk Vario, Ya. ini tuh FTV. Gimana kok? Keren. Kok lebih inilah kok, lebih gimmick, lebih keluar kok. Oke teman-teman, balik lagi dengan gue Rian di channelnya ProSpeed, dan ini adalah kelanjutan, konten kelanjutan untuk menjemput motor impiannya dari ProSpeed nih. Dan kalau di part 1-nya udah pasti tahu ya, kita lagi coba build Aerox nih ProSpeed. Kita start pertama repaint dulu. Nah, hari ini adalah hari yang kayaknya bikin kita deg-degan nih, karena proses repaintnya udah kelar di SRC pastinya dengan Mas Iwan. Jadi gue udah nggak sabar, kita langsung coba kepoin, ada di sebelah sini. Tapi kita berhenti dulu di sini. Nah, Mas Iwan boleh on frame dong? Oke. Siap. Mas Iwan, gue tadi mau jalan ke situ karena kalau kita geser sedikit, Aerox-nya ada di situ ya. Oke, benar-benar. Cuman sesuai janji gue teman-teman yang tertunda di part 1, kita mau coba kepoin motor ikoniknya dari SRC nih. Betul. Motor dari Mas Iwan ya? Iya, benar sekali. Oke, Mas Iwan, Vario? Ini Vario namanya tuh KDT. KDT, oke. Kenapa KDT? Karena plat nomornya tuh emang ciri khasnya belakangnya tuh KDT gitu kan. Oke. Di bagian belakangnya. Nah, ini tuh salah satu motor yang display untuk pas lagi saat ada customer pengen ngechat gitu. Contohnya seperti ini gitu kurang lebih. Hasil dari chatannya kita tuh seperti ini gitu. Dan ini light new ya? Ya, iya Iwan betul ya? sekali. Mas Iwan ya, oke. Mas, lu bisa memastikan nggak Aerox-nya ProSpeed ini bakal sekeren ini nih, Mas? Bisa dong, warnanya pasti. ya? Jelas, pasti bisa. Jadi kita challenge nih Mas Iwan nih. Tapi ini menarik, kita mungkin nggak bakal review secara detail ya. Kita cuman kayak highlight aja lah gitu. Dan terutama pastinya di bagian pengecatannya, karena Mas Iwan jualannya ya di pengecatannya ya, betul, Mas Iwan. Walaupun sebenarnya SRC Restoration sesuai namanya restorasi berarti ya Mas Iwan ya. Nggak hanya cat aja, tapi Mas Iwan pun bisa melayani ya restorasi ya. Restorasi. Mas Iwan ya, dari Kevlar sektor juga manapun nih, Mas. betul, termasuk Kevlar. Mas Iwan juga bisa bantu teman-teman untuk mengarahkan dan apa namanya eksekusi lah istilahnya ya. Betul, Mas Iwan betul. ya. Ini Kevlar pastinya yang paling menonjol juga. Kevlarnya ini tipe apa ya nih? Sprito ini Mas. Sprito ya? Sprito atau yang kalau misalkan orang bilang tuh catur. Oke, becek ya Mas Iwan Iya, ya? kurang lebih hasilnya seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, kalau di sektor baut, ini juga udah pertitanan ya, Betul Mas sekali. ya? Kasta tertinggi dari sebuah perbautan, Mas Iwan. Tapi kita bahas ke cat nih Mas. Ini catnya warna apa nih Mas? Ini tuh warna kalau dibilang merah bukan, Ya. tapi moonlight juga bukan. Ini tuh Merah warnanya. bukan, moonlight juga bukan. Nah, ini tuh warna custom Mas. Jadi Oke. semi bunglon gitu dia. Semi bunglon ya? Betul. Ini tuh kalau dibilang tuh warnanya tuh Illusion Wall Bordeaux. Illusion Wall Bordeaux. Wall Bordeaux ya. Iya, Oke. kurang lebih seperti itu. Cukup rumit Agak sulit ya. namanya ya. Cukup rumit. Tapi kalau sekilas, kalau orang awam ya, kita bicara orang awam betul, ya. Kalau betul. sekilas sih kayak ada merah-merah gitu ya. Merah-merah marun gitu. Merah marun ya. Benar-benar. Cuman memang ya itu tadi warnanya dibilang merah marun juga enggak ya, Mas Iwan ya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi definisinya tadi apa Mas tadi? Illusion Wall Bordeaux. Illusion Wall Bordeaux ya. Betul sekali. Gitu. Budget yang untuk hasil kayak gini berapa Mas? Kurang lebih estimasi kalau misalkan untuk Vario, Ya. ini tuh warnanya 1 juta untuk seperti ini gitu. Ya. Karena dia kan warna customan spesial gitu kan. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebihnya ya. Oke, nanti kita review detail. Mungkin nanti di lain kesempatan ya, Mas Iwan ya. Siap, Tipis-tipis Mas. kita udah highlight salah satu motornya. Sebenarnya ada PCX-nya kan, Mas ya? Ada di Iya. dalam ada. PCX-nya itu udah dalam keadaan oke juga ya? Oke, udah alhamdulillah sih udah sementara ini tuh udah kelihatannya lebih enak dilihat aja. Lebih enak, ya. Tapi nanti makanya di lain kesempatan kita coba lebih olah lagi. Karena kayaknya harusnya proyekan ProSpeed dan Kares kayaknya bakalan cukup panjang nih nanti sama Mas Iwan nih. Iya, Jadi pasti siap. ya
Ada mau ini, mau Iya, parkir ya? Parkir, iya. Bener iklan. Iya. Nggak tahu sih belum. Sekarang. Nah, ini. ini. Oh, udah di tempat ya. Ya udah di belakang, Bu. Udah di belakang sama Jadi ada iklan Grab dulu, guys. Oke, guys. Jadi sebagai anak yang baik, jadi tadi ternyata mobil yang iklan masuk adalah mau nganter nyokapnya mertuanya dari Mas Iwan. Iya. Mau berangkat ke mana, Mas? Oh, mau berangkat pengajian. Oke, berangkat pengajian. Oke, sebagai wah, Mas Iwan contoh mantu yang baik berarti. Tadi dia langsung melayani dengan baik. Oke, teman-teman, jadi inilah hasil cat untuk Aerox ProSpeed dari SRC, guys. Betul. Oke, Mas Iwan. Siap. Gua tadi ini sebenarnya gini kayak gue pura-pura belum lihat. Pas udah datang mah tadi udah lihat ya. Udah dong. Jujur, gue puas banget. Gue bener-bener puas banget. Cuman gue belum tahu nih nanti reaksi Koniko gimana. Makanya stay tune ya. Nanti kita bakal abis dari sini lanjut ke markasnya ProSpeed. Gue pengen lihat reaksinya Koniko. Ini jujur aku puas banget, Mas. Kalau pandangan gue ya, guys, ini bener-bener sesuai ekspektasi warna BMW series yang M3. Yang kemarin karena ini memang referensi kita BMW series yang udah kita kasih contoh gambarnya ke Mas Iwan ya. Betul. Gitu, dan Mas Iwan bener-bener apa ya, mengeksekusi dengan baik lah. Iya. Gitu ya. Ini adukannya harus pas banget nih Mas Iwan ya. Harus. Gitu harus, ya Mas Iwan. benar-benar. Nah, gimana nih Mas perjalanannya bisa sampai sini? Ceritain dong ke teman-teman. Oke, siap. Untuk warna ini tuh sebenarnya agak sedikit keliru ya, antara memang warnanya hijau dan biru gitu kan. Apalagi patokannya itu apa ya, BMW M3 gitu kan. Jadi kan warnanya sekilas warna hijau dan sekilas warna biru. Dibilang masuk ke kriteria bunglon tuh dia bener-bener mirip banget asli. Betul. Tius. Nah ini sebenarnya hitungannya makanya nih Mas. Ini tadi Yona di belakang videografer juga sempet ngobrol sama gua. Nah, ini berarti hitungannya apakah masih solid atau lembayung atau ini sih jatuhnya udah bunglon sih Mas. Jatuhnya udah bunglon langsung ya? ke bunglon jatuhnya. Oke, jatuhnya udah ke bunglon. Wow. Nggak nyangka sih. Ternyata Koniko seribet itu ya. Gue tadi nggak berpikir ini bakal jadi serumit ini. Berarti ini udah bunglon ya? Bunglon hitungannya ya? Bunglon. Oke. Tapi perjalanan waktu pas proses juga nggak ada kendala sih harusnya, karena tadi Mas Iwan, bukan tadi, maksudnya pas awal kita datang juga Mas Iwan udah menganalisis karena bodinya masih ori ya? Betul sekali. Jadi yang sulit itu just info teman-teman, kalau body yang udah terlalu sering yang udah cat yang berlapis, udah gitu juga ada luka dalam, nah itu kan harus ada perbaikan dulu Mas ya. Pas mau ngepoxy ya kalau nggak salah Mas. Betul. Nanti biasanya sulit tuh prosesnya ya. Betul. Mas ya. Nah, budget nih Mas, kalau misalnya ancer-ancer buat ke teman-teman nih gitu. Kira-kira untuk proses kayak gini berapa? Kira-kira bisa jadi referensi? Kalau misalkan untuk motor ini kan masuknya ke medium ya. Betul. Medium atau matic gede gitu kan ya. Dia sekitaran kena di harga udah mulai dari 1 juta dan seterusnya tergantung warna nih Mas. Startnya gitu, ya. Betul. Tergantung kesulitannya lah. Nah, betul sekali intinya. Mas. Dan semua bisa didiskusikan langsung nanti ya, kontak aja Mas Iwan. Siap. Ya, DM-nya, IG-nya di apa Mas? Di SRC Restoration 2. Ya, jadi nanti bincang-bincang, tukar pikiran, warna yang lagi hype apa. Karena kayaknya tiap motor punya hype-nya masing-masing ya Mas ya? Betul Mas. Kayak misalnya Aerox, sekarang mungkin lagi hype-nya apa gitu. Dan Mas Iwan juga bisa ngasih referensi juga kalau misalnya pengen yang mungkin beda gitu ya Mas ya? Betul. Jadi kan ada orang yang nggak pengen terlalu mengikuti tren lah gitu. Aku beberapa kali suka ketemu tuh Mas. Jadi dia justru, Mas ini aja, ini lagi tren. Dia nggak mau malah. Nggak mau, pengen beda sendiri. Nah Mas Iwan, teman-teman bisa langsung diskusi aja, DM langsung. Nah Mas, ini juga gue pertanyaan, kayak harusnya pertanyaan terakhir ya. Ini nanti perlu dipoles atau di detailing lagi nggak? Ini sering pertanyaan dari teman-teman juga nih, yang kalau misalnya abis ngecat. Untung biasanya kalau misalkan untuk seperti ini seharusnya nggak harus di detailing lagi, lebih bagus Mas. Cuman alangkah lebih baiknya itu ya harus ada detailing lagi biar warnanya tuh emang benar-benar lebih keluar lagi. Lebih keluar lagi ya, gitu. Tapi ada kayak jangka waktu nggak, Mas Iwan? Jangka waktu untuk pemolesan itu kurang lebih ya paling enggak sekitaran 1 minggu lah, kasih spare. 1 minggu ya, kasih spare ya. Soalnya biar bener-bener semuanya maksimal udah keras lah ya. Betul. Kalau nggak takutnya nanti biasanya gejalanya kabut ya. Bener. Pernisnya soalnya teman-teman belum kering banget tapi lu udah
apa namanya poles atau apa nanti malah jadi agak kabut gitu. Jadi pastiin kering dulu lah. Minimal betul. kurang lebih seminggu ya, rekome ya. Benar. Mas Iwan ya. Oke. Jadi teman-teman itu aja, kita nggak berpanjang-panjang nih Mas, karena mesti langsung OTW gas ke markasnya ProSpeed. Betul. Gue penasaran nanti reaksi Koniko kayak gimana. Iya. Mas Iwan aja beneran gak ikut teman-teman. Jadi dia nanti tahu reaksinya dari kontennya kalau udah tayang. Nah teman-teman stay tune terus, jangan kemana-mana karena kita bakal langsung OTW ke sana. Kita ngobrol bareng sama Koniko, finishing akhirnya seperti apa, gue pengen lihat ekspresi dia. Harusnya sih puas. Siap. Mas Iwan, thank you banget ya. Aman. Sampai berjumpa di project-project selanjutnya Mas Iwan ya. Siap. Teman-teman, jadi SRC Restoration, rekom banget. Teman-teman bisa langsung DM ke Mas Iwan nanti kalau ingin berdiskusi dan eksekusi pengecetan. Termasuk restorasi ya Mas ya? Siap, benar. Oke, see you teman-teman. Oke guys, jadi kita udah pindah, kita teleportasi pakai pintu Doraemon gitu, udah ada di markasnya ProSpeed. Nah, teman-teman, ini gue udah nggak sabar ya. Di belakang udah ada Koniko. Ini bener-bener nggak gimmick gitu, cuman pura-pura aja. Tapi nggak, intinya Koniko tadi emang udah gue spill. Jadi by WA gue kirim, dia udah nggak sabar ngeliat. Karena kalau di WA yang dilihat tuh dia excited banget. Dan apakah ekspresinya akan seheboh apa? Kita langsung saja panggilin ya teman-teman ya. Koniko. Ini udah kayak acara-acara FTV. Gimana kok? Keren. Kok lebih inilah kok, lebih gimmick, lebih keluar kok. Tapi oke ya kok ya? Oke. Rapi sih. Rapi ya kok. Nah teman-teman, kurang lebih inilah. Tadi gue berharapnya kok kalau Anjay. gitu-gitu kok ya, seperti gitu. Nah, Koniko sosoknya bukan gitu teman-teman. Tapi Doi orang yang gue tahu banget kalau emang kurang pasti Doi ngomongnya kurang, berarti cukup sesuai ekspektasi lah kok. ya kok ya gitu. Apalagi dengan budgetnya Mas Iwan yang cukup friendly ya kok ya. Karena tadi kita udah spill juga pas waktu di sana buat teman-teman yang tertarik pengen mirip-mirip seperti ini gitu. Tapi bentar dulu, diizinin nggak nih kalau ada yang niru nih kok? Boleh lah. Orang kita aja kan terinspirasi kok ya kan ya kok. Dari BMW M Series ya kok ya. Gitu. Budgetnya ya tadi yang Mas Iwan bilang dia di workshopnya bilang start dari 1 lah untuk ngerjain. Udah oke banget lah ya kok ya kalau hasilnya kayak gini kan. Gitu. Nah, Koniko, berarti next kita bakal mau lanjut proyekin apa nih kok? Apa yang enak kira-kira? Pastinya kayaknya kita harus menyenggol Bull Ice ini kok. Kita kayaknya bakal lari ke perlampuan ya kok. Ke perlampuan. Nah, sebenarnya workshopnya kita udah ada juga sih, udah diarahkan ya kok. Jadi kita udah berkoordinasi teman-teman dengan Bull Ice, kita titip workshop yang bisa hitung-hitungan dari sini nggak terlalu jauh gitu ya kok ya, dari pabrik. Ya ketemunya namanya nomor 48. Enggak, ini 6.016 jauh kayaknya Mas, 48. Kayak di samping sana kayaknya. Kayaknya samping sana deh. Belakang sana. Iya, tuh. Iya. Aduh. Jadi gitulah. Nah, jadi kita teman-teman nanti bakal gas ke perlampuan. Ya. Kita bakal gas ke perlampuan, perlampuannya Bilet. Bull Ice pastinya. Bilet gitu. dari Bull Ice. Kalau kita nggak ke Bull Ice, ntar bisa gitu. Nggak, bukan soal itu. Karena memang buat motor kayaknya yang paling varian dan kualitasnya terbaik, kayak kita nggak ada opsi lain selain Bull Ice sih. Gitu teman-teman. Jadi nanti kita bakal buat lagi konten berikutnya yang lebih detail dan khusus, pakai seperti apa. Oh ya kok, karena keselak tadi iklan menanyakan alamat, jadi gue lanjutin lagi teman-teman. Ini nanti kita bakal coba arahinnya terakhir sih ke Proveus ya kok ya? Yes. Ke Proveus. Jadi dari Bull Ice kita udah confirm, terus ke Proveus juga, Cost Event kita udah confirm juga. Tinggal nanti atur waktu secepatnya. Karena kita sekarang lagi syuting tanggal berapa ya kok? 25 apa 24 ya? 25 Oktober. Jadi katanya Proveus pengen pindah workshop itu di persis depan Seberangnya pabrik. Jadi lebih dekat gitu alasannya gitu. Jadi ntar kita kontenin juga lah kalau ya, kesana betul. kan. Nanti kita bakal buat part berikutnya proyekannya di perlampuan. Nah, tapi spill dulu deh dong kok. Kalau dari lampu, oke, udahan, kelar, kira-kira lari kemana lagi kok? Kaki-kaki kayaknya. Kaki benar.
ngantuk ya kok. Ngantuk. Kaki-kakinya ngantuk. Jadi kayak pengereman gitu-gitu ya kok. Pengereman, Terus velg, velg. pastinya velg sih. Shock. Shock benar. Shock belakang ini kan masih ori bawaannya. Yoi. Dan tadi experience-nya bareng Yona kok pas kita bawa dari Markas Xiaomi One. markasnya Xiaomi One. Shocknya memang udah, padahal ini kilometer masih 8.000 loh teman-teman ya. Tapi udah lumayan ini kok, kurang enak lah, kayak agak jumping gitu. Iya. Jadi memang shocknya cukup urgent juga teman-teman. Dari segi look dan dari segi fungsi emang beneran perlu ganti. Terus ya nanti aksesoris pemanis ya kok ya. Ini cover nih, gembel. Cover itu air filter ya kok ya. Pernah jatuh soalnya pernah kan. jatuh, benar. Baret-baret. Betul. Terus nanti cover CVT juga kayaknya Cover CVT mungkin. lagi masih proses ya kok ya. Kira-kira nyari yang Sama terbaik. arm kayaknya. ARM pasti, ARM harus sih. Gitu karena yang gua tahu sih nyari CNC-nya Aerox nggak terlalu sulit juga kok. Gitu. Ketimbang NMAX gua kok. Serius susah loh NMAX aku. Nah, terus cover radiator pasti kayaknya tuh. Yoi. Ntar kita ganti juga. Terus per body kasa masih oke lah kok ya. Bodi kasar masih Kalau oke. so far masih oke. Paling ntar tambahin karbon dikit-dikit lah. Betul, Biar lebih perkarbonan. Kayak divisor pastinya mungkin ya kok ya. Visor. Kayak pakai terus Dasi nih. dasi juga. Dan apa namanya? Baut sih kok. Nah, ini kita masih bimbang nih apakah pengen coba per stainless-an atau langsung ke Titan gitu. tergantung pimpinan tertinggi ya kok. Pucuk tertinggi nih. Ini pendanaannya budgetnya di ACC yang mana. Tapi kita mau coba buat terkonsep maksimal dan temanya tetap bisa dipakai harian ya kok ya. Bisa dong. Gitu. Karena kita mau jadi semoga bisa jadi referensi buat teman-teman nanti hasil finishingnya seperti apa, bisa jadi inspirasi buat pakai harian tapi head on dikit gitu. Karena kalau kita terlalu umbar nanti ini kok mancing ini Iya, kok jangan, ntar pada keluar semua yang benar-benar the real head on-nya. Oke, itu ya teman-teman. Kok kira-kira ada lagi kok yang mau disampaikan buat Aman teman-teman? lah. Ntar pokoknya Aman lah ikutin ya? kita pas ganti bilet ya. Ya, kita bilet bakal buat part yang khusus banget gitu. Nanti di sana kita pengen coba highlight gitu prosesnya ya kok ya. Yes. Dari segi edukasinya, kontennya nanti kita kira-kira seperti apa. Makanya teman-teman pastiin pantengin terus channelnya ProSpeed. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kok ya. Yoi. Gitu. Di IG-nya kita juga pastinya kepoin produk-produk terbaru, konten-konten terbaru, karena kita ada daily konten juga yang nggak daily amat ya. Ya pokoknya rutin lah kontennya, pokoknya di situ teman-teman bisa kepoin lah gitu. Siap. Itu aja berarti ya kok ya. Yoi. Overall oke. Thank you Mas Iwan, SRC Restoration. Thank you, Mas Iwan. Jangan kapok-kapok buat bantu kolaborasi terus dengan ProSpeed dan Kares. Itu aja ya kok. Siap. Sampai bertemu lagi kok di channel konten berikutnya. See you teman-teman. Bye-bye. Keren sih kok.